Halo teman-teman semua, gimana kabar kamu hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi, semoga mereka juga dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, udah lama nih kita nggak bertemu. Hari ini saya ingin sharing ke teman-teman semua tentang buku yang sudah saya baca, dan buku ini judulnya adalah Ngatur Keuangan Keluarga Itu Gampang. Yang nulis buku ini adalah Bapak Yohanes Haryono, dan ada story di balik saya membeli buku ini karena judulnya yang menarik. FYI ya, saya sudah berkeluarga, jadi saya tertarik membaca buku ini. Nah, sebenarnya buku ini juga cocok untuk teman-teman yang masih single. Cocok juga untuk teman-teman yang masih mahasiswa ataupun pelajar, karena sebenarnya mengatur keuangan itu tuh untuk semuanya, apalagi bagi orang yang memang sudah bekerja gitu ataupun yang sudah berkeluarga. Nah, di dalam buku ini yang paling pertama dibahas adalah alasan mengapa kita harus mengatur keuangan di dalam tiap bulannya ataupun di setiap harinya gitu ya teman-teman. Kenapa sih gitu? Karena begini, kita tiap bulan ataupun tiap hari itu pasti memiliki yang namanya pemasukan, dan gimana caranya mengatur pemasukan kita ini tidak melebihi apa yang kita keluarkan. Nah, itulah alasan mengapa kita harus mengaturnya, biar yang kita punya nih, misalkan ya kita punya pemasukan dalam satu bulan itu tuh 10 juta gitu. Nah, dalam satu bulan ini kita nggak boleh ngeluarin lebih dari 10 juta. Makanya kita harus mengatur keuangan ini gitu. Nah, jadi biar semuanya itu sinkron, biar semuanya itu terlihat dengan jelas, tips yang paling pertama itu adalah mencatat seluruh pengeluaran dan juga pendapatan kita selama satu bulan. Supaya kita bisa melihat nih, dalam satu bulan ini kita tuh sudah spend berapa budget kita dalam satu bulan. Misalkan uang 10 juta, ternyata masih bisa loh nyisa itu tuh sebanyak 5 juta gitu. Ternyata saya masih bisa loh nabung gitu. Ternyata saya masih bisa ngasih ini, ngasih itu, masih bisa jajan kemana-mana. Nah, jadi itu yang kedua adalah mengatur pengeluaran dan pendapatan kita. Gimana cara mengatur pengeluaran dan pendapatan kita? Nah, kita bisa mulai ngelis nih, apa aja dalam satu bulan yang kita keluarkan. Misalkan dalam satu bulan single gitu ya, saya membutuhkan sebanyak 1 juta sampai 1.500.000 untuk makan selama satu bulan, dan itu dibagi dalam satu minggu. Satu minggunya berapa? Misalkan ternyata satu minggunya itu kalau dia 1.500.000 artinya dibagi 4 bulan sekitar 300.000 sampai hampir 400.000 ya. Jadi itu bisa dibagi dalam minggu ataupun dibagi dalam hari, sehingga dalam satu hari itu kamu tidak melebihi batas yang udah kamu tentuin di awal. Nah, terus selain kebutuhan makan, kamu butuh nongkrong nih misalkan. Nah, kamu butuh nongkrong ini dalam satu bulan tuh menghabiskan budget berapa? Kemudian kamu membutuhkan bayar kosan misalkan. Kalau bagi rumah tangga, bayar listrik, bayar BPJS dan lain sebagainya. Nah, itu harus di-list dalam satu bulan penuh. Apa-apa yang harus dan wajib kamu keluarkan, kemudian apa aja yang pengen kamu lakukan dalam sebulan, kemudian apa aja yang pengen kamu beli dalam satu bulan itu gitu. Jadi supaya uang yang masuk di dalam kantong kita itu bisa kita atur sebagaimana mestinya, sehingga tidak melampaui batas yang kita dapatkan dalam satu bulan. Itulah pentingnya kita mencatat pengeluaran dan pendapatan kita dalam satu bulan. Apalagi merencanakannya itu lebih baik dibanding ketika sudah dihabiskan banyak baru oh iya ya ternyata gue spend banyak di bagian ini. Lebih baik kita merencanakan lebih dahulu, baru kita bisa mengatur keuangan kita sebaik-baiknya gitu. Nah, kalau kita sudah buat nih yang namanya list anggaran kita dalam satu bulan, terus kita udah ngelakuin dalam satu bulan keuangan kita itu, artinya kita harus analisis nih. Analisis keuangan kita dalam satu bulan itu. Misalkan
budget saya tadi tuh untuk makan 1.500.000 dalam 1 bulan. Ternyata setelah saya jalani selama 1 bulan, itu tuh menghabiskan uang 2 juta rupiah. Nah, bisa dilihat nih, di mana ya saya banyak bocornya, karena kita udah nyatet pengeluaran kita. Jadi kita tahu, oh ternyata saya boros nih di hari Sabtu Minggu, ternyata saya makannya di kafe, padahal saya bisa makan di rumah aja kayak gitu. Nah, itu menganalisis dan juga evaluasi pengeluaran kita dalam 1 bulan gitu teman-teman, termasuk juga pendapatan. Oh ternyata bulan ini saya pendapatan dari A, B, dan C. Bulan depan bisa jadi A, B, C tapi nambah D gitu, bisa jadi kayak gitu juga. Nah, yang selanjutnya, kalau kita masih besar pasak daripada tiang, artinya kita harus menambah sumber penghasilan di dalam kehidupan kita. Bisa jadi kalau misalkan kita masih single ya, masih mahasiswa, kalau dulu saya bisa nambah penghasilan dengan jualan jilbab atau jualan online atau jadi reseller dan lain-lainnya. Kalau misalkan dia kalau misalkan sebuah keluarga, bisa jadi jualan online juga bisa gitu kan ya. Kita sebagai perempuan, sebagai istri misalkan di rumah aja kita jualan online, bisa makanan, bisa pakaian, bisa yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, di dalam buku ini banyak contoh-contoh orang yang memang melakukan banyak hal, melakukan beberapa pekerjaan tambahan demi menambah sumber penghasilan gitu teman-teman semua. Nah, makanya kenapa ketika kita itu mengatur keuangan, kemudian kita buat list pengeluaran dan pendapatan dalam 1 bulan, itu supaya kita bisa menghindari yang namanya pola hidup konsumtif, karena itu bisa bahaya banget gitu kan ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita memang nggak pernah yang namanya ngatur keuangan, nggak pernah yang namanya mencatat kebutuhan kita dalam 1 bulan, nggak pernah mencatat pendapatan kita dalam 1 bulan, itu bisa kayak ya udah deh keluar aja, tahu-tahu belum akhir bulan uangnya udah habis, tiba-tiba duit gue kemana aja ya selama ini, kok tiba-tiba habis gitu aja. Nah, itu kita lebih susah lagi dalam mengevaluasi pengeluaran ataupun pendapatan kita dalam 1 bulan. Itu menurut saya secara pribadi itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi sekarang ini semuanya sudah lebih mudah ya. Ada handphone yang bisa banyak aplikasi buat pencatatan keuangan. Jadi baik yang single maupun yang sudah berkeluarga itu tuh gampang banget, cuman lewat handphone loh istilahnya. Kalau kamu mager banget pakai tulisan gitu. Jadi biar kita tuh bisa mengevaluasi, biar kita bisa tahu nih dalam 1 bulan tuh kita wajib mengeluarkan uang berapa. Kemudian dalam 1 bulan kita tuh harus spend budget berapa buat A, B, C, D, E kayak gitu. Kalau misalkan budget kita dalam 1 bulan pendapatan tuh kurang, berarti kan kita sudah tahu nih kita harus menambah sumber penghasilan gitu teman-teman. Nabung itu bisa jadi sebuah habit bagi yang sudah menjalankannya dengan teratur. Tapi bagi yang belum pernah mencoba atau sedang mencoba, itu terasa sangat-sangatlah sulit di awal, karena ngerasa aduh duit gue habis, ternyata gue tabung. Tapi mikirnya tuh tabungan itu tuh kayak sesuatu hal yang tidak penting gitu, kayak uangnya tuh habis ditabung kan, padahal it's okay ya. Kalau kita tabung makin banyak itu menjadi sebuah tujuan keuangan kita. Misalkan tabungan ini untuk beli laptop, berarti kan makin lama kita tabung kita bisa dapat laptop meskipun uang yang kita pegang ternyata habis gitu loh teman-teman. Jadi makanya kenapa yang menabung itu selalu beruntung, yaitu karena kita bisa mencapai tujuan keuangan atau kita bisa mencapai beberapa impian kita melewat menabung gitu. Target-target kita dalam 1 tahun penuh. Nah, kalau misalkan nih kita sudah mencoba untuk menabung, kemudian sudah menjadi habit dalam diri kita untuk menabung. Kalau menabung boleh 1 bulan di awal pendapatan langsung disisihkan untuk menabung, boleh tiap hari atau boleh tiap minggu, terserah teman-teman seenaknya gimana, seingin dibentuk habitnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita udah nabung nih,
nabung itu kan ada banyak ya. Ada nabung secara konvensional lewat celengan, ada yang nabung lewat arisan, ada yang mungkin nabung lewat buku tabungan dan lain-lainnya. Nah, kalau di dalam buku ini ada beberapa tempat untuk menabung. Yang pertama itu ada di bank konvensional, jadi kita bisa nabung di rekening-rekening yang memang kita punya. Cuman kalau saya sih ya, kalau misalkan masih lewat rekening kemudian punya m-banking, itu masih punya hasrat untuk membeli secara online gitu. Apalagi sekarang tuh kan semua serba mudah, bisa cuman lihat-lihat dari HP, scroll-scroll, kecantol mau beli, akhirnya transfer aja, barang bisa dikirim lewat kurir kayak gitu. Jadi menurut saya itu masih sedikit berbahaya gitu kalau untuk yang tidak bisa menjaga hasrat berbelanja. Berfungsi juga, lanjut Pak. Yang kedua ini tentang nabung tradisional. Nabung tradisional ini bisa lewat celengan ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan males nih ya di bank, belum lagi potongan tiap bulan dan lain-lainnya. Jadi bisa nabung lewat tradisional, lewat celengan ini. Jadi tiap hari misalkan kamu punya target sehari deh, gua harus nabung 5.000 pokoknya tiap hari. Nah, itu kamu harus konsisten, ditambah di celengannya itu bisa kamu tambahin tanggal ya, tanggal 1 sampai 30 atau 1 sampai 31 supaya tiap hari itu kamu bisa checklist. Masukin uang, checklist, sehingga tidak ada hari yang terlewat kayak gitu. Tapi kalau misalkan tujuan keuangan sudah tercapai di tabungan atau di celengan tersebut, maka saran saya setelah dibuka ya dibuang. Nanti kita beli celengan yang baru lagi. Soalnya kalau celengannya itu udah robek dan masih kita pakai untuk menabung lanjutan, itu bisa jadi berbahaya dan menggoda kita untuk mengambil lewat yang udah disobek. Jadi harus tetap hati-hati dan cermat. Nah, yang ketiga ini bisa lewat koperasi. Banyak sih ya, kalau di kampung saya itu biasanya ibu-ibu yang di pasar yang kebanyakan lewat koperasi. Jadi mereka ditarikin tiap hari untuk nabung minimal berapa, nanti bisa diambil pas tujuan keuangannya sudah tercapai gitu. Nah, yang keempat yang lebih menarik, mungkin ini lagi hits-hitsnya, yaitu melalui investasi. Tapi kita semua wajib belajar dulu nih investasi apa yang mau kita ikutin. Soalnya jangan sampai ternyata investasi yang kita ikutin itu tuh malah merugikan keuangan kita sendiri. Kalau saya sendiri tadinya saya nabung di celengan konvensional gitu ya, di tabungan konvensional, dan akhirnya saya merasa kok kayaknya wajib dipindahin menjadi sebuah investasi. Makanya saya belajar dulu investasi, nanya-nanya teman yang memang udah menjalankan, kemudian baru deh kalau memang udah klik baru join di investasi kayak gitu. Banyak ya orang yang tidak merencanakan hari tua gitu. Bahkan sebagai contoh nih, ibu saya sendiri gitu ya. Jadi ibu saya ini merasa sedikit menyesal karena selama hidupnya tuh tidak mempersiapkan tabungan hari tua gitu. Karena saya sebagai anak pasti ingin memberikan yang terbaik, juga pasti teman-teman semua gitu kan yang ingin memberikan yang terbaik bagi orang tua. Tapi yang namanya orang tua tuh pasti memiliki pikiran, nggak mau merepotkan anak-anak, nggak mau minta ABC sama anak-anak. Pokoknya kalau masih bisa memenuhi diri sendiri, penuhi dengan diri sendiri, cukup kayak gitu aja. Nah, makanya di dalam buku ini ada beberapa tips yang diberikan untuk merencanakan keuangan di hari tua gitu. Nah, salah satunya adalah menabung. Yang pertama, menabung di bank. Kemudian yang kedua, itu ada caranya dengan membeli tanah atau mungkin membeli sawah ya kalau di kampung gitu, atau punya tanah yang memang udah dibangun kos-kosan. Jadi kan istilahnya itu sebagai investasi atau sebagai yang kita tidak perlu kerja tapi kita mendapatkan uangnya gitu. Nah, atau bisa dengan yang ketiga ini bisa dengan emas gitu, nabung emas itu bisa banget sih. Soalnya nabung emas ini kan saya rasa sebagai investasi juga.
kita belinya di tahun 2022, bisa jadi di tahun 2032 itu naiknya bisa udah 100% gitu. Jadi menarik juga untuk menabung dengan emas. Yang terakhir ini juga dengan investasi teman-teman semua. Jadi lagi-lagi kita misalkan investasinya sekarang, memang kita tidak akan mendapatkan keuntungannya itu dalam waktu dekat, tapi insya Allah beberapa puluh tahun gitu ya, kita bisa mendapatkan tujuan keuangan atau bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah kita tabung gitu. Belum. Nah, masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab pola hidup hemat. Sebenarnya ini kayaknya relate banget sama kehidupan saya selama sekolah, sampai kuliah, sampai menikah, bisa dibilang begitu. Karena pola hidup hemat ini kan bisa kita bangun ya menjadi sebuah habit, makanya menjadi sebuah kebiasaan kita. Nah, kalau di dalam buku ini diceritain kalau misalkan pola hidup hemat itu seperti kalau misalkan sekolah nih, anaknya harus ngebekal dari rumah biar anaknya nggak banyak jajan di sekolah. Kemudian kalau misalkan udah mahasiswi gitu ya, udah menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi, kita bisa berangkat ke kampus tuh dengan keadaan udah sarapan. Atau kalau misalkan udah pulang dari kampus, kita pulang beli lauk, terus kita udah punya nasi di rumah, jadi kita tinggal beli lauk aja. Itu menjadi apa ya, sebuah kehematan tersendiri gitu bagi saya saat itu. Kemudian kalau sudah menikah nih, misalkan menikah, suami kerja, istri kerja, nah gimana caranya sama-sama kita melakukan pola hidup hemat, yaitu dengan membekali suami makan siang, kemudian diri kita sendiri punya bekal makan siang, jadi kita nggak terlalu banyak jajan di luar pada saat jam kerja. Seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi ada 7 bab di dalam buku ini yang insya Allah sangat-sangatlah bermanfaat untuk kita semua dalam merencanakan keuangan, baik itu yang sudah berkeluarga ataupun masih single. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membaca buku ini, silahkan beli di Gramedia. Saya belinya waktu itu di sana. Jadi sekian informasi ataupun sharing yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.